Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah. Para sahabat sekalian, bulan Ramadan disebut sebagai Syahrul Qur'an atau bulannya Al-Qur'an. Mengapa disebut sebagai Syahrul Qur'an? Karena pada bulan Ramadan ini berdepatan dengan dua peristiwa penting. Yang pertama adalah nuzulul Qur'an atau turunnya ayat Al-Qur'an yang pertama, yakni yang terdapat di dalam surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Kemudian pada bulan Ramadan ini juga bertepatan dengan apa yang kita sebut sebagai Lailatul Qadar atau turunnya Al-Qur'an secara utuh dari Allah ke Baitul Izzah. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema terkait dengan parenting Al-Qur'an untuk anak-anak kita. Saya ingin menyampaikan kabar gembira. Ada satu riset di salah satu perguruan tinggi ternama di Malang, Jawa Timur. Hasil riset itu menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa yang hafal Al-Quran adalah mahasiswa yang IQ-nya paling tinggi pada tingkatan jenius. Bapak Ibu sekalian yang mempunyai anak jangan khawatir. Anaknya yang mempunyai kelebihan di bidang Al-Quran, mempunyai stok hafalan Al-Quran yang lebih, atau bahkan bisa hafal Al-Quran sampai 30 juz, jangan khawatir. Anak ibu, anak bapak adalah mereka yang otaknya jenius. Antara lain disebutkan di dalam hasil riset itu bahwa di dalam Al-Quran banyak sekali pola yang berbeda. Pola yang mirip-mirip, banyak sekali ayat yang mirip-mirip di dalam Al-Quran. Nah, maka anak atau siswa atau mahasiswa yang berhasil menghafal Al-Quran hampir dipastikan mereka yang mempunyai kecerdasan yang tinggi. Kabar gembira juga perlu disampaikan kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang berusia senja bahwa salah satu kelebihan menghafal Al-Quran adalah menghindarkan kita kelak nanti di usia tua, menghindarkan dari kepikunan. Ibu-ibu terutama yang mempunyai stok hafalan yang banyak, dan sekarang pun tidak ada kata terlambat untuk memperbanyak stok hafalan kita. Insya Allah dijamin tidak akan pikun di masa tua. Kenapa? Karena mereka terbiasa membedakan beberapa pola di dalam ayat-ayat Al-Quran. Maka pada kesempatan bulan Ramadan ini, saya mengajak kepada semuanya untuk kembali memperhatikan pendidikan Al-Quran bagi anak-anak kita. Kita menyambut gembira banyak sekali program tahfidz Al-Quran, baik diselenggarakan oleh ormas Islam maupun diselenggarakan oleh pesantren maupun diselenggarakan oleh lembaga yang mandiri. Kenapa kita patut menyambut gembira? Yang pertama, menghafal Al-Quran. Anak-anak yang menghafal Al-Quran dipastikan sudah melewati tahap tahsin Al-Quran atau perbaikan bacaan Al-Quran. Lafadz Al-Qurannya sudah bagus, lalu setelah itu mereka menghafalkan Al-Quran. Banyak sekali orang tua yang alhamdulillah sangat antusias mengikut sertakan anaknya di dalam program tahfidz Al-Quran. Sekali lagi, banyak orang tua juga yang khawatir apakah anak saya kuat menghafal Al-Quran, pada saat yang sama dibebankan dengan beban pelajaran di sekolah. Bapak Ibu sekalian jangan khawatir. Riset yang saya sebutkan di awal tadi bahwa mahasiswa atau siswa yang hafal Al-Quran umumnya IQ-nya tinggi. Justru kita patut berbahagia, kita patut berbangga kalau anak kita mempunyai kecerdasan yang lebih. Dengan cara apa? Dengan cara menghafalkan Al-Quran, syukur-syukur bisa sampai 30 juz. Sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, para ibu, para orang tua, maka mulai saat ini bagi yang merasa belum sempurna bacaan Al-Qurannya, masih banyak waktu dan bisa kita mulai pada bulan Ramadan ini untuk memperbaiki bacaan Al-Quran. Selanjutnya silakan ditambah hafalan Al-Qurannya, nanti bisa memakai banyak sekali metode, banyak sekali guru, bahkan ada versi online-nya.
Beberapa versi online bisa kita ikuti. Kita memperbanyak bacaan Al-Quran kita, bukan saja untuk keperluan sholat berjamaah atau sholat 5 waktu, tapi juga untuk mengasah kecerdasan otak kita, kemudian juga untuk mengasah hati kita agar bisa lebih khusyuk, agar bisa lebih menghayati nilai-nilai agama Islam. Para sahabat sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini bermanfaat, yakni terkait dengan pentingnya pendidikan Al-Quran bukan saja untuk anak-anak dan generasi kita, bahkan untuk kita yang sudah tua, yang sudah berumur. Tidak ada kata terlambat untuk tetap belajar Al-Quran. Mudah-mudahan bulan Ramadan atau Syahrul Quran ini menjadi awal bagi kita untuk menyempurnakan pendidikan Al-Quran kita, keluarga kita, dan mudah-mudahan bulan Ramadan ini menjadi lantaran kita kelak nanti di hari kiamat bisa ditemani oleh Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda di dalam satu hadisnya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengamalkannya. Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena nanti pada hari kiamat Al-Quran itu akan menyelamatkan atau menjadi penolong bagi orang-orang yang membaca dan mengamalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.